Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nuzul Haq kembali menjumpai Anda di program live di Umat TV. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadir dalam segmen Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Persoalan masalah pemuda adalah pilar dari sebuah peradaban. Di setiap zaman, di setiap generasi, sosok seorang pemuda selalu menjadi sebuah pilar dalam kenegakan itu. Peradaban dibangun, sumbangsi pemuda tidak lepas darinya. Pada malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, Ustaz, ya? Tentang pemuda. Biasanya di malam Ahad seperti ini, Ustaz, pemuda kebanyakan memanfaatkan waktunya di tempat-tempat yang mungkin kurang bermanfaat. Bergeser pemuda sebagai sebuah pilar peradaban. Dan bersama narasumber kita pada malam hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pemuda sebagai pilar peradaban. Masa-masa yang lalu, pemuda memiliki sumbangsi yang sangat besar. Namun, apa halnya dengan pemuda saat ini? Bagaimana peran mereka yang sesungguhnya, dan faktor apa saja yang mesti harus dimiliki oleh seorang pemuda hingga mereka bisa betul-betul dikatakan sebagai sebuah pilar peradaban itu sendiri. Bersama saya narasumber kita Ustadz Askari Yaman, SPD MPD, akan mengulas lebih dalam tentang tema kita pada malam hari ini. Dan kita tanya kabar beliau dulu ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehatnya. Baik, Ustadz, persoalan masalah pemuda sebagai pilar peradaban. Iya, Pak. Bisa langsung dijelaskan, Ustadz? Insyaallah, iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Umat TV serta jamaah sekalian yang mulia, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di stasiun kesayangan kita Umat TV dalam rubrik acara Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Mudah-mudahan keberadaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Sejak dulu para pemirsa Umat TV rahimakumullah, sejak dulu pemuda terkenal dengan idealismenya. Mereka adalah merupakan pilar-pilar bangsa. Mereka, di pundak mereka begitu banyak harapan-harapan yang diberikan kepada mereka. Pemuda
layaknya lokomotif. Mereka senantiasa menjadi garda terdepan dari berbagai macam perubahan-perubahan yang ada. Perbaikan-perbaikan yang ada. Itulah pemuda. Kenapa begitu besar harapan kita kepada para pemuda? Di antaranya adalah karena masa muda adalah merupakan masa di mana mereka mempunyai waktu yang sangat luang. Waktu yang sangat lapang untuk mereka bisa beraktivitas. Untuk mereka bisa menimba ilmu yang banyak. Mereka bisa mengolah skillnya atau keterampilannya. Agar supaya mereka bisa berarti di masa depan. Untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan sampai kepada bangsa dan negaranya. Kemudian yang kedua adalah karena para pemuda mempunyai idealisme yang tinggi. Ingin adanya perbaikan dan kebaikan kepada umat, kepada bangsanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka senantiasa mengusung yang namanya kebaikan-kebaikan tersebut. Idealismenya sangat tinggi sekali. Mereka inginkan apa yang diharapkan itu sama dengan kenyataan. Mereka tidak dicekoki dengan hal-hal yang menyebabkan mereka ingin keluar daripada idealisme tersebut. Mereka tidak dicekoki dengan keinginan atau hawa nafsu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, atau kekuasaan, atau harta, atau jabatan, dan lain-lain, tidak. Tapi gerakan-gerakan mereka itu murni. Yang ketiga adalah setiap kita berbicara tentang pemuda, kita akan melihat energi yang meluap-luap. Energi yang demikian besar. Potensi yang demikian besar. Ibaratnya seperti lintasan matahari. Maka dia berada pas di titik tengah. Pas terik-teriknya. Luar biasa cengkraman sinar matahari tersebut. Demikian kerasnya, demikian kuatnya. Demikian pula lah para pemuda tersebut. Mereka mempunyai energi yang sangat besar. Energi yang sangat tinggi untuk kebaikan-kebaikan itu. Manakala pemuda dapat dibimbing dengan baik, dapat diarahkan dengan baik, maka mereka akan menjadi pilar peradaban di masa depan. Tapi manakala mereka itu tidak dibimbing dengan baik, tidak dibina dengan baik, bahkan mereka melenceng daripada apa yang diharapkan tersebut, justru para pemuda itu akan menjadi sumber penghancur yang sangat dahsyat. Bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga kepada masa depannya, bahkan keluarganya, bahkan kepada peradaban tersebut. Boleh jadi mereka akan meruntuhkan kebaikan-kebaikan yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Oleh karenanya para pemirsa Umat TV rahimakumullah, di sini kita ingin menyebutkan dan ingin membuka wawasan daripada pemuda kita, bahwasanya mereka itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Mereka mempunyai peran yang sangat tinggi. Cuman sayangnya mereka mungkin di antara mereka itu tidak tahu apa sebenarnya peran mereka itu. Di antara peran pemuda adalah yang pertama, mereka itu adalah merupakan agen perubahan. Di setiap perubahan-perubahan yang ada, di setiap perubahan selalu pemuda menjadi garda terdepan pada perubahan tersebut. Yang kedua adalah penjaga nilai. Penjaga nilai. Manakala pemuda bagus akhlaknya, bagus etikanya, bagus tingkah lakunya. Di masa remaja mereka membina diri mereka dengan baik. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dengan moral-moral yang tinggi. Maka Masya Allah, gembira orang tua meninggalkan anak-anak macam demikian. Gembira orang tua meninggalkan pemuda-pemuda macam demikian. Sebab baiknya satu bangsa di masa depan tergantung daripada pemudanya hari ini. Kalau akhlak mereka baik, akhlak mereka bagus, maka di masa depan bangsa itu akan jaya dengan moral yang tinggi, akhlak yang mulia. Jadi mereka adalah merupakan penjaga nilai. Nilai-nilai yang baik yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Mereka jaga dengan baik. Nilai-nilai agama yang mereka pelajari, mereka amalkan dengan baik. Maka Masya Allah, mereka akan menjadi penjaga nilai di masa depan. Dan yang ketiga adalah peran mereka adalah cadangan. Mereka adalah merupakan iron stock, cadangan masa depan. Siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan kalau bukan pemuda hari ini? Siapa yang akan menggantikan angkatan-angkatan tua kalau bukan pemuda hari ini? Pemuda-pemuda hari ini
manakala mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, maka mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Tetapi manakala mereka tidak manfaatkan waktunya dengan baik, kesempatan yang Allah berikan kepada mereka yang cuma datang sekali masa muda tersebut, maka boleh jadi mereka akan menjadi babu di negaranya sendiri. Justru orang lainlah yang akan memimpinnya, justru orang lainlah yang akan menjadi tuan di negaranya. Sementara mereka hanya menjadi buruh, hanya menjadi pekerja-pekerja biasa saja yang tidak bermanfaat di masa depan. Iron stock, mereka adalah merupakan cadangan masa depan. Namun sayang para pemirsa Umat TV rahimakumullah, sebagian daripada pemuda kita tidak mengerti perannya ini. Sehingga kita lihatlah, sebahagian daripada remaja-remaja kita banyak yang menghambur-hamburkan waktunya. Seakan-akan masa muda adalah merupakan masa untuk foya-foya, masa untuk berhura-hura. Mumpung masih muda puas-puaskan, kalau sudah tua tinggal tobatnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan, muda hura-hura, tua kaya raya, dan kalau mati kepinginnya masuk surga. Pameo ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana mungkin kita akan menjadi kaya raya di masa tua kalau di masa mudanya tidak bersusah-susah, tidak berpayah-payah di masa muda. Justru orang yang santai di masa mudanya, tidak bersusah-susah di masa mudanya, maka di masa tuanya dia akan dipaksa untuk bekerja. Tetapi anak-anak muda, remaja yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, dia gali terus potensi-potensi yang ada, dia timba terus ilmu, dia asah terus pengalamannya. Akhirnya di masa tuanya justru mereka akan memetik buah dari apa yang dia tanam di masa mudanya. Sebagian daripada pemuda kita juga banyak yang menghambur-hamburkan waktunya ya di pinggir-pinggir jalan untuk hal-hal yang tidak ada manfaat, cerita ngalor ngidul. Kemudian setelah itu mereka punya motor, ya, tidak ada pekerjaan lainnya kecuali bagaimana mengganggu orang lain. Muncullah yang namanya geng-geng motor tersebut. Sudah capek jadi geng motor, maka mereka akan menyerang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Muncul lagi yang namanya tawuran. Tawuran di antara pelajar, tawuran di antara remaja, tawuran kampung satu dengan kampung yang lainnya. Terkadang yang menjadi pelopornya adalah pemuda lagi. Wa na'udzubillahi min zalik. Berapa banyak anak-anak kita mati sia-sia disebabkan karena tawuran tersebut, disebabkan karena geng-geng motor itu. Sebahagiannya lain justru melampiaskan hawa nafsunya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapakah generasi yang buruk itu? Cuma dua indikatornya. Yang pertama adalah menyia-nyiakan salat dan yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsunya. Bagaimana lagi remaja kita, bagaimana lagi pemuda kita akan menjadi pilar di masa depan, pilar peradaban di masa depan, kalau di masa mudanya mereka memperturutkan hawa nafsunya. Muncullah yang namanya pergaulan-pergaulan bebas. Bahkan di kalangan orang tua justru menganggap hal itu adalah merupakan hal yang biasa-biasa saja. Sehingga miris perasaan kita, miris hati kita melihat para pemuda kita di malam-malam minggu atau malam ahad seperti ini justru kerja mereka kongko-kongko, nongkrong atau ya antara pasangan muda-mudi. Wa na'udzubillahi min zalik. Inilah para pemirsa Umat TV rahimakumullah. Kita coba untuk memberikan pengertian kepada para pemuda kita bahwa peran mereka demikian besar, peran mereka demikian tinggi. Nah, untuk melaksanakan peran ini sebenarnya ada beberapa kemampuan atau ada beberapa kapasitas yang perlu untuk dimiliki oleh para pemuda kita di dalam menjalankan perannya. Kapasitas apakah itu? Yang pertama adalah kapasitas keilmuan. Kapasitas keilmuan. Sebab bagaimana kita akan menjadi pemimpin di masa depan kalau kita tidak berilmu hari ini? Ya, mulai dari sekarang bagaimana kita menimba ilmu tersebut. Tidak akan mungkin kita akan menjadi leader di masa depan kalau hari ini justru kita tidak mengasah diri kita menimba ilmu tersebut. Kapasitas yang kedua adalah
kapasitas akhlak. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi penjaga nilai kalau akhlak kita tidak baik. Dan yang ketiga adalah kapasitas sosial. Bagaimana bisa kita akan menjadi agen pembaharu tetapi justru kapasitas sosial kita lemah atau rendah. Nah, yang pertama tadi adalah kapasitas keilmuan. Keilmuan. Para pemuda kita, para remaja kita ingatkanlah. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Waktu yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apalagi waktu luang yang begitu banyak untuk para pemuda kita, para remaja kita. Beda dengan orang yang orang tua atau orang yang sudah menikah. Mungkin waktu mereka begitu sempit sekarang karena begitu banyak yang harus mereka kerjakan. Tetapi untuk anak-anak muda yang sekarang ada di bangku-bangku kuliah, yang sekarang ada di bangku-bangku sekolah, itu kan mereka punya waktu yang lapang untuk menuntut ilmu tersebut, untuk menimba ilmu tersebut. Manfaatkan waktu kalian dengan baik. Sering kita sebutkan, sedikit waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu, maka kita akan rasakan manfaatnya jauh lebih panjang daripada waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu tersebut. Para remaja kita ingatlah, para pemuda kita ingatlah. Berapa lama sih kita belajar Al-Quran? Mungkin 3-4 tahun. Tapi setelah kita tahu membaca Al-Quran, berapa lama kita rasakan manfaatnya? Berapa lama kita menghafal perkalian? Ya, perkalian mungkin 2 tahun ya. Kelas 2, kelas 3 SD. Kita dipaksa untuk belajar menghafal perkalian. Tapi setelah kita tahu perkalian, berapa lama kita rasakan manfaatnya? Sampai sekarang bahkan orang kalau bertanya, berapa nak? Sekian kali sekian. Langsung kita jawab. Tanpa kita berpikir langsung kita jawab. Karena kita sudah hafal yang lalu. Berapa lama kita menghafal? Tidak terlalu lama. Mungkin 2 tahun. Itu pun 2 tahun terlalu lama gitu. Tetapi setelah itu kita rasakan manfaatnya. Jauh lebih panjang. Berapa lama kita belajar bahasa Arab misalnya? Tidak begitu lama. Mungkin 4 tahun. Tapi setelah kita tahu bahasa Arab, berapa lama kita rasakan manfaatnya? Ini semuanya yang harusnya menjadi faktor penyadaran kita. Tidak apa-apa kita berpayah-payah. Tidak apa-apa kita memaksa diri kita sekarang untuk belajar. Tidak mengapa. Tetapi setelah kita tahu semuanya itu, manfaatnya begitu besar. Manfaatnya demikian tinggi. Maka kapasitas keilmuan diharapkan sekali, dipentingkan sekali. Dan di sini kita ingin menyebutkan kepada para mahasiswa, kepada para pelajar kita, kepada para pemuda kita, siswa kita juga demikian. Pada saat kita menimba ilmu, yang dibutuhkan sebenarnya adalah ketekunan dan kesabaran. Ciri anak muda itu tidak sabar. Dia ingin tergesa-gesa. Ia sabar saja, selalu ingin menuai hasil sebelum prosesnya itu. Dan ingat, bukan hasil tujuan akhir kita, tapi prosesnya. Bagaimana kita menikmati proses tersebut. Sebab anak-anak sekarang terkadang dia selalu mau hasilnya. Akhirnya pada saat dia diuji, maka dia tidak mampu untuk melakukan proses tersebut. Karena hasilnya yang dia utamakan. Muncullah anak-anak yang tukang menyontek di sekolah. Muncullah anak-anak yang copy paste tugas-tugas materi pelajaran yang ada. Maka pemuda macam demikian tidak bisa diharapkan di masa depan. Bagaimana mungkin mereka diharapkan menjadi pemimpin kalau kerja mereka hanya copy paste programnya orang. Kenapa? Karena itu kebiasaannya sewaktu mahasiswa dulu. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sabar. Yang kedua adalah tekun. Tekun saja. Bagaimana kita tekun ya, mengikuti perkuliahan 1 tahun, 2 tahun. Mungkin agak panjang kalau kita masih semester 1 sekarang dan kita melihat ke depan semester 8. Jauhnya stepnya. Tetapi kalau kita tekun pelan-pelan, maka lambat laun kita akan menyelesaikan juga program tersebut tepat pada waktunya. Yang berikutnya adalah disiplin. Dibutuhkan kedisiplinan. Mendisiplinkan diri kita hari ini. Belajar dengan baik untuk disiplin, maka itu sangat bermanfaat di masa depan. Yang berikutnya adalah kita harus ada mental-mental tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab saya demikian besar untuk masa depan saya. Bagaimana mungkin saya akan jaya di masa depan kalau sekarang ini saya tidak menimba ilmu? Harus ada tanggung jawab. Apalagi di masa depan kita akan berkeluarga. Kita akan mempunyai anak. Kita akan bekerja. Kita akan berusaha. Maka semua apa yang kita hasilkan di masa depan tergantung daripada apa yang kita kelola di masa kini. Jadi ada yang mengatakan bagaimana 3 tahun ke depan tergantung tahun ini. Apa yang kita lakukan tahun ini, itulah yang kita tuai 3 tahun ke depan. Atau 6 tahun ke depan. Maka belajarlah
Dan waktu itu tidak panjang. Pendek kita belajar, tetapi akan panjang kita merasakan manfaatnya. 4 tahun hanya kita di kampus. Tetapi kita akan merasakan manfaatnya mungkin 20-30 tahun ke depan. Bahkan dia adalah merupakan batu bata, anak batu bata untuk karir kita ke depan. Jadi ini yang pertama, kapasitas keilmuan. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di masa depan kalau kita tidak menimba ilmu hari ini. Ilmu, knowledge, skill, keterampilan. Ini butuh untuk diasah. Yang kedua adalah akhlak, kapasitas akhlak. Tidak bisa tidak. Bagaimanapun hebatnya kita dalam sisi keilmuan, tetapi akhlak kita jelek, maka tidak akan bisa kita bermanfaat di masa depan. Bagaimana mungkin orang-orang yang hebat keilmuannya, tetapi kerjanya hanya korupsi saja? Hilang yang namanya akhlak kejujuran tersebut. Hilang yang namanya etika-etika yang baik tersebut. Hilang. Maka tidak akan bisa bermanfaat di masa depan. Bahkan mereka justru menggerogoti bangsa kita. Peradaban tersebut hancur disebabkan karena pemuda-pemuda yang tidak bisa menjaga akhlaknya. Jadi akhlak-akhlak yang baik. Dan itu diajarkan oleh agama. Masya Allah. Kalau muncul pemuda-pemuda yang berakhlak jujur. Disebabkan karena rajinnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncullah yang namanya perasaan muraqabah. Merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ibadah, itu ibadah. Kak Nuzul, itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Saya berikan contoh misalnya sholat. Sholat itu kan, sholat isya kan 4 rakaat. Misalnya adik-adik putri misalnya ya. Sholat di rumah. Sholat isya kan 4 rakaat. Beda kalau sholat di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat di rumah itu betul-betul merasa diri diawasi. Apalagi dalam kamar. Sendiri misalnya. Maka sementara sholat isya 4 rakaat. Baru 3 rakaat main sinetronnya. Maka mungkin dia akan mengatakan, saya korting saja menjadi 3 rakaat deh. Kan tidak ada orang yang lihat saya. Tetapi akan ada perasaan juga. Tapi memang tidak ada orang yang lihat. Tapi masa saya akan menipu diri saya. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang saya lakukan. Maka dia dengan sabar menyelesaikan 4 rakaat tersebut. Kemudian dia melakukan aktivitas yang lain. Orang yang berpuasa Kak Nuzul, orang yang berpuasa tidak mau makan, tidak mau minum. Padahal tidak ada orang yang lihat. Dia sudah masuk dalam kamar. Tidak mau makan, tidak mau minum. Karena dia yakin ada Allah yang lihat dia. Ada Allah. Nanti pada saat buka baru dia makan dan minum. Tetapi pada saat belum diikhlaskan untuk itu. Belum diberikan kesempatan untuk itu. Maka dia tidak mau melakukan itu. Ini kan kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap lingkungan. Terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mental-mental ini ada. Mental jujur ini ada, Masya Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari implementasinya adalah mereka akan senantiasa jujur dimanapun mereka berada. Karena mereka yakin ada Allah yang melihat mereka. Maka orang-orang macam demikian kalau menjadi pejabat nanti luar biasa. Pada saat ada yang mengatakan ayolah tanda tangan. Ya, tidak usahlah saya ikut tender. Tanda tangan sajalah. 2 miliar loh ini. Ya. Dia katakan apa tidak? Tapi kan tidak ada orang yang lihat kita. Tidak ada CCTV, tidak ada. Cuman kita berdua. Dan saya akan menjaga rahasia ini. Dia katakan apa? Tidak, saya tidak mau. Kenapa? Memang tidak ada orang yang lihat kita. Cuma kita berdua, berempat mata ini. Tetapi ada Allah yang menyaksikan kita. Apalagi nanti di akhirat kelak. Apa nanti yang saya akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Al-yawma nukhtimmu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah. Yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita. Dan yang jadi saksi adalah kaki-kaki kita. Dari apa yang dahulu kita perbuat. Hendak kemana kita pada saat itu. Tidak ada orang yang lihat kita memang. Tapi tangan nanti yang akan bicara. Nanti di hari akhirat kelak. Kaki yang jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan ini. Kalau muncul pemimpin-pemimpin macam demikian. Luar biasa bangsa kita di masa depan. Dan yang diharapkan untuk menjadi pemimpin ini adalah para pemuda kita. Para pemuda kita. Kalau para pemuda kita punya sifat muraqabatullah. Yakinlah dia tidak akan pernah mengelabui orang tuanya. Atau tidak akan pernah mencuri mangganya tetangganya. Atau mencuri sendalnya orang. Atau melakukan nyontek misalnya pada saat ujian. Atau misalnya mengambil skripsinya orang cuma diganti namanya saja. Itu tidak demikian lagi.
Karena mereka akan berusaha, sebab apa yang mereka usahakan hari ini itu sangat bermanfaat untuk masa depan mereka. Jadi mereka adalah penjaga nilai, tentunya dengan akhlak yang mulia itu. Dan yang ketiga adalah kapasitas sosial. Nah, disinilah diharapkan remaja kita atau para pemuda kita mempunyai teman yang banyak. Maka perbanyaklah teman, apalagi dengan adanya media sosial yang ada. Perbanyak teman, jangan perbanyak musuh. Kenapa? Semakin banyak teman kita, semakin banyak lapangan rezeki kita. Semakin banyak. Jadi harus dibutuhkan kapasitas sosial, kemampuan human approach. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan orang lain. Bagaimana setiap hari semakin banyak teman kita, semakin banyak teman kita, semakin banyak lapangan rezeki kita. Dalam hadis Rasul menyebutkan, man ahabba ayyub satalahu rizkahu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia senantiasa menyambung silaturahim. Jadi jaga silaturahim kita, perbanyak teman kita. Semakin banyak teman, semakin banyak lapangan rezeki kita. Justru jangan banyak musuh. Ini remaja kita sekarang justru tawuran, banyak musuh lagi. Cari musuh, jangan cari musuh deh. Cari teman. Coba bayangkan Kak Nuzul ya, kita ada teman di Jakarta. Ada teman di Jakarta. Atau ada teman misalnya di daerah yang lain. Kita ingin berangkat ke sana untuk acara tertentu. Kita telepon teman, bagaimana? Apakah Anda ada di situ? Dia bilang tidak ada, saya di tempat yang lain. Tetapi kalau datang ke tempat itu, tolong tinggallah di rumah. Apalagi di rumah itu cuma ada bapak dengan ibu saya. Tinggallah di situ. Maka kita tidak tinggal di hotel lagi. Kita tinggal gratis di rumah teman. Padahal teman itu tidak ada di situ. Yang ada cuma ayah dan ibunya. Bahkan kita bisa leluasa dan dapat lagi teman yang baru. Bapak dan ibu daripada teman kita itu. Ini kan kalau banyak teman kita. Tapi kalau banyak musuh kita. Sempit lapangan rezeki kita. Bahkan kita mau keluar rumah kita takut. Jangan sampai ada musuh kita. Itu. Masuk ke mall jangan sampai ada musuh kita. Kenapa? Karena musuh kita di mana-mana. Sering saya sampaikan Kak Nuzul ya, di kampus-kampus, coba bayangkan. Kalau Anda menyerang fakultas orang lain atau jurusan orang lain. Lantas Anda menjambak daripada baju lawan Anda. Kemudian Anda pukul. Mungkin dia tidak melawan. Tetapi dia akan scan kita punya muka. Dia tidak akan lupa muka kita. Dan dia akan ingat terus. Awas kamu. Suatu ketika saya akan balas kamu. Itu kan akan dendam. Mungkin dia tidak balas dengan cara kita. Tidak. Tetapi kalau kita selesai, sudah selesai. Mungkin karena nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, teman kita ini justru kerjanya bagus. Menjadi direktur sebuah perusahaan, misalnya begitu. Maka kita yang datang karena habis di PHK, yang memukul ini habis di PHK karena terlalu sering merongrong daripada pimpinan. Di PHK kan dia melamar kerja di perusahaan itu. Semuanya dilewati. Tinggal satu yang belum dilewati, ketemu dengan Pak Direktur untuk interview terakhir. Pada saat dia masuk, ya lewat pintu tersebut, dia melihat, oh orang yang saya pukul dulu. Kan tidak lama, 5 tahun ini ya. Duduk, silakan duduk. Kenapa? Ini saya ingin interview. Anda masih ingat ini muka? Gitu ya. Inilah muka yang pernah Anda pukul. Bagaimana kondisi pada saat itu? Ini kan sangat menyedihkan sekali. Jadi teman-teman, para remaja, para pemuda, perbanyaklah pergaulan. Dan berhati-hati juga mencari teman. Ya. Teman perbanyak, tetapi untuk dijadikan sahabat juga perlu untuk berhati-hati. Kemudian yang berikutnya, kapasitas sosial adalah kemampuan kita untuk berbicara. Kemampuan kita untuk tampil di depan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi mindset orang. Bagaimana kita bisa mempengaruhi kondisi masyarakat kita. Kalau kita tidak mempunyai kapabilitas atau kapasitas untuk berbicara di hadapan orang. Maka masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, manfaatkan itu untuk bisa tampil. Gitu. Tampil, tidak ada masalah. Kita latihan saja. Allah bisa karena biasa. Dan tidak ada orang bisa tampil langsung, kecuali mereka harus latihan dan latihan. Kapasitas sosial sangat dipentingkan sekali. Saya pikir inilah ya, bagaimana seorang pemuda melaksanakan perannya dengan baik, kemudian memiliki kapasitas juga, insya Allah di masa depan mereka itu bisa berjaya. Kalau bisa kita tambahkan sedikit lagi, harus jasmaninya juga kuat. Jasmaninya juga harus sehat. Maka jauhkan diri kita dari narkoba gitu ya. Dari narkoba, karena ini juga bisa menghancurkan masa depan kita. Terutama jasmani kita. Jauhkan diri dari narkoba, dari minuman-minuman keras. Atau daripada
hal-hal yang bisa merusak daripada tubuh kita atau fisik kita. Saya pikir ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Pemuda sebagai pilar peradaban. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam program Damai Baru, Dialog Muda Islam Baik dan Perlu. Tema yang menarik pada malam hari ini tentang pemuda sebagai pilar peradaban. Baik, saat ini kita mengalami pertanyaan pertama dari Budi Yamin di Sinjai, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara yang baik untuk memupuk moral yang baik bagi pemuda, di samping itu jiwa pemuda masih mau bebas, Ustaz, bergaul, kemudian masih berpikir bebas dan yang lain-lain, Ustaz. Dari Budi Amin, Budi ya, Amin di di Sinjai Selatan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya atau tanggapannya. Bagaimana memupuk moral ya di tengah-tengah pemuda kita yang masih ingin bebas. Memang ciri daripada remaja kita adalah ingin bebas, ingin lepas. Mereka ingin diperlakukan seperti orang dewasa. Padahal pada saat mereka diminta untuk seperti orang dewasa, tanggung jawabnya mereka pun tidak mampu. Nah, mereka ingin mencoba-coba sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Semakin ditantang, mereka itu menantang. Ya. Semakin dilarang, justru mereka itu melakukan apa yang dilarang tersebut. Kenapa justru mereka mengatakan juga, kenapa yang enak-enak kami dilarang, justru yang tidak enak kami disuruh, gitu ya. Nah, itulah para remaja kita. Nah, dan hal ini adalah merupakan hal yang biasa, hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka kan masih mencari bentuk, masih mencari pola, masih mencari jati dirinya. Siapa saya sebenarnya? Who am I, gitu ya? Siapa saya? Siapa diri saya? Maka di sini kita ingin menyebutkan kepada para remaja kita, janganlah hawa nafsu itu diperturutkan. Ingatlah peran kita. Ingatlah posisi kita. Bahwa kita ini bukan hanya hidup pada saat sekarang saja. Tetapi kita adalah merupakan orang-orang yang akan hidup di masa depan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, didiklah anakmu ya, untuk agar supaya mereka bisa menghadapi zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik yang tidak sama dengan zaman kita. Jadi kita didik mereka sehingga para remaja kita, para pemuda kita juga bagaimana membekali dirinya untuk masa depan tersebut. Sehingga dengan peran-peran yang dia ketahui itu bahwa mereka adalah merupakan agen perubah. Mereka melihat sekarang begitu banyak pejabat yang korupsi. Maka saya bertekad nanti pada saat saya menjabat, saya tidak akan korupsi. Bukan sebaliknya, kalau mereka bisa korupsi, kenapa saya tidak? Nah, itu ya. Moral ini yang harus berubah, bahwa kita ini agen perubah loh. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia melihat ayahnya menyembah berhala bersama dengan orang-orang yang ada pada saat itu, menyembah patung gitu, menyembah berhala. Maka dia datang sebagai agen perubah, bahwasanya tidak bisa kita menyembah ini, tapi kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau dia tahu perannya, maka peran ini akan dia gunakan dengan baik untuk mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Peran sebagai penjaga nilai, bahwa di masa depan kalau misalnya ilmu banyak, pengetahuan tinggi tapi akhlak jelek, kita juga tidak laku. Saya di SMK Nuzul ya, ada pernah pengawas mengatakan begini di hadapan siswa, bahwa dulu waktu saya jadi kepala sekolah di salah satu sekolah di daerah ini, dia katakan bahwa dari luar negeri itu ada yang meminta, kalau ada tamatan Anda silahkan dikirimkan, tapi jangan kirim yang pintar, jangan kirim yang terampil,
Tapi kirimlah anak-anak yang jujur. Itu saja. Dia tanya, kenapa justru jujur yang dicari? Dia katakan apa? Kepintaran itu gampang saya latih. Gampang saya ajarkan lewat diklat. Dan keterampilan itu gampang dilatihkan. Gampang dilatihkan. Berapa saat saja, 2-3 bulan mereka bekerja di kantor kami, mereka akan ikut iramanya. Tetapi kejujuran, adakah sekolahnya? Adakah diklatnya? Adakah lembaga bimbingannya untuk mengajarkan kejujuran? Ini kan tidak ada. Karena dia akan tumbuh dari dalam. Disebabkan karena moralitas yang tinggi, disebabkan karena agama yang mereka pelajari, itu demikian intensnya. Sehingga dia menginginkan agar supaya bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga adalah merupakan praktek tersebut. Dan perasaan bahwasanya ada Allah yang senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Akan muncul yang namanya kejujuran tersebut. Kalau ini diketahui peran itu, maka insya Allah emosi yang meluap-luap, ya, kenyataan masa remaja, masa pemuda yang demikian membara, yang ingin ikut kepada hawa nafsu, ingin untuk melampiaskan semuanya itu untuk hal-hal yang negatif, itu akan teredam karena dia mengetahui peran-peran mereka di masa depan. Saya pikir itu yang mungkin bisa jadi tambahan kita. Baik, menarik sekali jawabannya dari narasumber kita. Itu tadi pertanyaan dari Budi Amin di Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan dari Sinjai, Sulawesi Selatan kita beralih ke Jawa Timur, Ustaz. Dari Sulawesi kita ke Jawa Timur. Ada Habibah yang terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaannya, Ustaz, faktor utama perilaku remaja dikarenakan dengan lingkungan yang negatif. Kalau demikian, apa yang harus dilakukan agar tidak terjebak dalam lingkungan tersebut? Ya. Tentang lingkungan ini, kita ingatlah bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Lingkungan sangat mempengaruhi kita. Sering kita sebutkanlah bahwa anak-anak itu terkadang dia berkata-kata yang baik karena apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar itulah yang keluar dari mulutnya. Apa yang dia dengar itu yang keluar dari mulutnya. Maka kalau yang dia dengar adalah merupakan kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, maka yang keluar juga adalah merupakan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana lingkungan itu begitu sangat mempengaruhi kita. Sama contoh misalnya kalau kita tinggal di dekat tempat sampah misalnya. Itu kan kalau angin berhembus ke rumah kita, maka kita akan mencium baunya. Mungkin awalnya kita akan merasa mau muntah. Mungkin awalnya kita tidak senang dengan bau tersebut. Tapi lama kelamaan kita akan beradaptasi dengan lingkungan itu, dengan bau tersebut. Akhirnya kita sudah terbiasa. Orang lain pun datang akan mengatakan, kok kamu betah tinggal di sini gitu. Padahal baunya kan, tapi kita kan sudah biasa. Sama juga dengan lingkungan kita. Maka perhatikanlah lingkungan kita. Perhatikan kepada siapa kita berteman. Almar'u dinu khalilihi. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Oleh karena itu perhatikanlah kepada siapa dia berteman. Kenapa sampai anak remaja kita bisa pintar merokok atau narkoba? Itu disebabkan karena lingkungan. Lingkungan yang dia lihat, lingkungan yang mengajarkannya, lingkungan yang menyodorinya, akhirnya itu yang dia lakukan. Maka lingkungan perhatikan, seperti misalnya narkoba. Narkoba sekarang masuk ke lingkungan pelajar, ke lingkungan artis, bahkan ke lingkungan kampus. Maka perhatikan kepada siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka narkoba misalnya, dia akan mengajak kita, ayolah kalau Anda ingin fokus, Anda ingin fly to the sky misalnya begitu ya, maka sedikit saja ambil ini. Mungkin gratis awalnya, tapi setelah kita isap, kita minum misalnya, atau kita suntikkan, apa yang terjadi? Mungkin kita fokus berapa waktu, tapi setelah itu kita ketagihan. Kita minta lagi, dia minta uang. Kita minta lagi, dia minta uang. Akhirnya dia menghancurkanlah masa depan kita. Berapa banyak orang yang hancur karirnya disebabkan karena narkoba. Bangunan keilmuan yang dia bangun sampai dengan tingkat yang tinggi hanya gara-gara narkoba runtuh seketika. Artis misalnya, begitu lama dia membangun karirnya, gara-gara narkoba runtuh karirnya. Seorang mahasiswa, gara-gara narkoba akhirnya dia putus sekolah, putus kuliah. Wa na'udzubillahi min zalik. Apa yang diharapkan untuk masa depan? Maka perhatikan kepada siapa kita berteman. Lihat samping kiri kanan kita. Hati-hati, samping kiri kanan kita sangat mempengaruhi teman-teman tersebut. Nah, sama juga dengan remaja masjid gitu. Karena lingkungannya remaja masjid, yang dibicarakan ayat, yang dibicarakan kajian, yang dibicarakan tentang bagaimana meningkatkan potensi di masa depan, maka lihatlah kondisi-kondisi mereka. Gaya bergaul mereka, gaya bicara mereka,
itu tidak jauh beda dari lingkungan remaja masjid atau teman-teman yang tarbiyah, teman-teman yang ikut pengajian-pengajian misalnya. Coba lihatlah tingkah laku mereka. Karena teman-temannya juga tingkah lakunya seperti itu. Makanya disebutkan itu bahwasanya berteman dengan orang yang baik ibaratnya berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun minyak wanginya kita tidak bawa pulang, tapi minimal bau wangi itu menempel di baju kita. Tapi berteman dengan orang yang buruk ibaratnya berteman dengan pandai besi. Walaupun bara apinya tidak sampai ke kulit kita atau di baju kita, tapi minimal bau busuk daripada asap tersebut akan nempel di tubuh kita. Perhatikan kepada siapa kita berteman. Dan berteman itu gampang. Berteman itu gampang sebenarnya. Dan kita kan memilih, hidup ini pilihan. Mari kita berteman. Remaja-remaja kita sekarang sangat takut itu untuk dimusuhi oleh temannya. Sangat takut sehingga dia mengikuti kemauan daripada temannya. Padahal kita bisa memilih mana teman yang baik, mana teman yang jelek. Mana teman yang membawa kita kepada kemaksiatan atau kebatilan yang menghancurkan diri kita. Dan mana teman yang justru mengajak kita dan bersama-sama kita untuk kepada kebaikan. Perhatikan kepada siapa kita berteman. Iya, lingkungan sangat mempengaruhi. Iya, awalnya mungkin dia merasa tidak enak ini, tidak enak. Kok bisa teman saya pacaran, saya tidak enak ini. Tapi lama-lama sudah terbiasa, akhirnya dia minta juga untuk ikut-ikutan begitu, seperti begitu. Akhirnya dia terus beradaptasi dan dia akan terjerumus kepada lembah kehinaan. Berapa banyak remaja kita yang baik, yang aktif, namun karena lingkungan yang buruk, justru itu yang menyerapnya masuk kepada lingkungan yang buruk tersebut. Tapi berapa banyak juga remaja kita akhlaknya jelek, tetapi berteman dengan orang-orang yang baik. Justru mereka berubah kepada kebaikan tersebut. Pilihlah teman-teman yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik. Dan demikian pula orang tua, sebenarnya orang tua itu sebelum memilih rumah, yang dia beli juga itu bukan hanya rumahnya, tapi lingkungannya. Maka perhatikan lingkungan-lingkungan kita. Boleh jadi lingkungan rumah kita, di dalam rumah kita ajarkan kebaikan. Tapi pas di luar anak-anak kita berinteraksi dengan anak-anak tetangga. Justru mereka diajar kepada hal-hal yang buruk. Inilah yang terkadang sangat mengagetkan orang tua. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begitu? Lihat lingkungan. Baik, itu tadi pertanyaan dari Habibah di Jawa Timur. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Mariani di Tanah Harapan saat ini yang selalu setia mengikuti kajian dialog Pemuda Islam Baik dan Perlu malam hari ini. Kadang ada pemuda yang mengatakan buat apa bersungguh-sungguh untuk belajar, toh lulus SMA belum tentu mendapatkan pekerjaan Ustaz. Ataupun lanjut ke jenjang perguruan tinggi karena faktor ekonomi. Jadi prinsipnya lebih baik hancur sebelum berusaha daripada hancur sesudah berusaha Ustaz. Ada prinsip seperti ini. Karena kalau hancur sesudah berusaha buang-buang tenaga saja nih Ustaz. Gimana ini motivasinya nih Ustaz? Jadi begini ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa untuk apa kita belajar susah-susah, toh nantinya akan lulus juga, toh nantinya kita akan dibantu oleh guru, toh nantinya ini. Kemudian apa juga untungnya kita belajar, kemudian nantinya kita tidak bekerja juga, Jadi lebih bagus kita menghancurkan diri kita sebelum berhasil daripada kita berhasil kemudian kita akan hancur. Prinsip-prinsip macam begini adalah merupakan prinsip yang keliru. Dia adalah merupakan virus daripada penghancuran masa depan kita. Jadi hati-hati dengan hal ini. Saya sering sampaikan kepada siswa saya, nilai itu gampang Nilai itu gampang. Untuk mendapatkan nilai itu begitu gampang. Tetapi yang sangat-sangat kita pentingkan adalah prosesnya. Sebab proses inilah yang kalian akan bawa di masa depan kalian. Tidak akan ditanya kita, berapa angka matematikamu? Berapa angka agamamu? Berapa angka bahasa Inggrismu? Tidak ditanya. Tapi proses yang kita jalani selama kita dalam proses belajar, itu yang sangat bermanfaat nantinya. Nanti kita akan rasakan pada saat kita kerja. Aduh syukurnya waktu saya sekolah dulu. Saya mendapatkan ilmu ini. Syukurnya sekaranglah implementasinya. Mungkin sekarang kita tidak rasakan manfaatnya. Apa sih gunanya kita belajar bahasa Inggris? Apa sih gunanya kita belajar agama? Apa sih gunanya kita belajar matematika? Saya juga tidak tahu apa gunanya kita belajar tentang persamaan, pertidaksamaan, tentang matriks, integral dan lain-lain. Tetapi pada saat kita masuk kerja, rupanya apa yang kita pelajari itulah yang membangun sebenarnya logika berpikir kita. Sehingga kita bisa berpikir cermat, berpikir kritis, berpikir kreatif.
Kalau ada yang berpikir bahwasanya tidak usah belajar, nanti juga akan mungkin akan bagus nilai Anda, tetapi pada saat Anda masuk ke jenjang perkuliahan, Anda tidak bisa apa-apa. Anda tidak bisa ikut. Berapa banyak ya? Saya melihat ada mahasiswa yang bebas tes, Ustaz ya. Kak Nuzulia bebas tes. Pada saat mengisi training motivasi, saya bertanya kepada anak itu, berapa dek? 5 kali 6. Lamanya berpikir, padahal fakultas teknik lagi. Saya bilang, apa yang Anda bikin gitu? Tidak begitu refleks. Maka boleh jadi mungkin rapornya mungkin diperbaiki oleh gurunya. Dibuatkan dia ranking 1 dan ranking berikutnya. Gitu. Tetapi rupanya apa yang ditolongkan oleh guru itu menghancurkan anak tersebut. Jadi hati-hati para guru juga yang suka membantu siswanya pada saat ujian nasional. Hati-hati, justru kita membawa kepada kehancuran anak-anak kita. Bukan membantu tapi menghancurkan dia. Apa jadinya dia? Apa jadinya mereka? Saya kadang bilang lebih bagus nak kau mendapatkan angka yang rendah, dapat 6, dapat 5 barangkali. Tapi dengan jeripaya kamu, dengan usaha kamu, akhirnya nanti ke depan justru Anda mendapatkan jauh lebih tinggi daripada itu. Apa gunanya kita mendapatkan angka 10 dengan bobot nilai yang tidak ada sama sekali. Nilai ilmu tidak ada di dalamnya. Jadi inilah yang akan membangun kita sebenarnya. Yang akan membimbing kita. Manakala kita menjadikan masa muda kita kesempatan untuk menimba ilmu yang banyak. Mengasah pengalaman. Anda misalnya di masa muda belajar karate. Maka di masa tua justru itulah yang akan menjaga kita. Tetapi kalau kita bersantai-santai di masa muda, hanya kerja kita tawuran, hancurkanlah diri saya saja. Maka di masa tua Anda lebih hancur lagi. Anda lebih bisa diprediksi di masa tua Anda, apa jadinya Anda di masa tua tersebut. Maka rubahlah mindset kita. Justru masa muda bersusah-susahlah, berpayah-payahlah. Kenapa? Karena di masa depan justru kita akan memetik buah dari apa yang kita usahakan. Lihatlah para petani. Pada saat dia menanam padi di sawah. Apakah dia bersusah-susah? Bersusah-susah. Dia harus menggarap sawahnya. Dia harus menanam lagi di tengah terik matahari. Pada saat tumbuh lagi dia jaga jangan sampai ada tikus yang gulma-gulma dia singkirkan. Tapi setelah dia besar, ranum, kemudian dia dipetik. Maka petani akan bergembira. Dan dia akan merasakan nikmat daripada apa yang dia tanam. Bandingkan dengan petani yang malas. Yang berleha-leha. Pada saat orang memetik padi tersebut, justru dia hanya menggigit jarinya. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menyesali nasibnya. Maka marilah kita. Kemudian begini, ada contoh lah, motivasi juga untuk kita ini. Ya, ada 2 pohon. Ya. Ada pohon jati dan ada pohon pepaya. Pohon jati itu 30 tahun loh tumbuh. Kemudian pohon pepaya hanya dalam tempo 2 bulan. Dia akan tumbuh pesat sama tingginya dengan pohon jati tersebut. Maka pohon pepaya mengatakan kepada pohon jati, ngapain susah-susah 30 tahun? Untuk menunggu sampai Anda tumbuh setinggi saya. Saya hanya butuh 2 bulan. Untuk meninggikan tumbuh saya. Itu pepaya itu cepat sekali tumbuh. Nah, apa kata si jati ini, pohon jati ini? Dia mengatakan apa? Ya ketawalah Anda sekarang. Kita tunggu pada saat angin kencang. Siapa yang tumbang duluan? Kan begitu. Siapa yang tumbang duluan? Jadi orang-orang yang instan mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, ya instan juga jatuhnya. Tetapi orang-orang yang membangun karirnya dari bawah, maka bagaimanapun angin berhembus demikian kencangnya, akarnya sudah mencengkram ke bawah, dahannya sudah menjulang ke atas. Bagaimanapun terpaan angin, mereka tetap tegar. Lihatlah remaja yang instan. Sedikit diputus pacar, galau ya. Sedikit diputus pacar, minum baygon. Sedikit diputus pacar, gantung diri. Apa jadinya remaja macam demikian. Tapi remaja-remaja yang kuat, yang tangguh, setangguh pohon jati ini, kita lihat pada saat angin berhembus, pada saat angin kencang datang. Siapa yang tumbang duluan? Anda yang 2 bulan setinggi saya, atau saya yang bisa bertahan kokoh di situ? Lihatlah. Pohon-pohon pisang cepat tumbuhnya, pohon-pohon. Tetapi lihat pohon pohon jati atau pohon bambu. Itu pohon bambu kan tahunan baru dia muncul tunasnya. Tetapi setelah muncul tunasnya dia akan menjulang tinggi,
Lama sampai muncul tunasnya. Kenapa? Dia memperbaiki akar-akarnya dibawa dulu. Prosesnya yang demikian panjang yang dia nikmati. Maka nikmatilah proses. Karena proses yang kita nikmati, kita akan nikmati hasil daripada proses tersebut. Ya. Meyakini proses. Orang-orang yang suka makan yang instan, seperti misalnya Indomie, diseduh saja langsung jadi, ya rasanya juga seperti begitu. Tetapi ibu rumah tangga yang bersabar memasak makanan tersebut, menyiapkan 3-4 jam, maka nikmat yang kita dapatkan juga jauh lebih nikmat daripada yang cuma 2 menit dimasak itu. Jadi ya yang instan menghancurkan diri, justru akan lebih hancur lagi di masa depan. Tapi yang memperbaiki dirinya, maka akan baik juga di masa depan. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan menarik sekali, pertanyaan dari Mariani di Tanah Harapan, dan semoga bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Karena tadi pemuda, Ustaz. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Kalsum di Bantaeng. Ini sudah muncul semangatnya ini, Ustaz, semua secara pemuda dan pemudi. Ini cukup panjang pertanyaannya, dan apa kita bacakan. Hal apa yang membuat di satu sisi ada pemuda yang luar biasa baik, berakhlak, sukses dengan segudang prestasi dan selalu menebarkan manfaat, tapi di sisi lain ada juga pemuda yang rusak, Ustaz. Tidak jelas arah tujuannya, bahkan dialah sebab terjadinya suatu masalah, Ustaz. Kemudian akhirnya ini kita diguncangkan dengan banyak berita-berita yang miris. Bagaimana mungkin orang dengan gelar guru besar, pendidik, kemudian memberikan contoh teladan berbuat yang sebodoh itu, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi dengan Begini, kenapa sampai ada pemuda yang justru mereka menjadi motivator, justru mereka menjadi sumber kenapa sampai anak-anak remaja justru bersemangat juga untuk ikut, ya. Justru dia di sekolah selalu mendapatkan nilai yang baik, rajin ibadah kepada Allah. Ini disebabkan karena didikan-didikan dari awal, didikan-didikan dari orang tua, didikan-didikan dari lingkungan. Maka inilah juga yang akan membesarkannya. Dan dia tahu arah dan tujuannya, dia tahu potensinya. Sehingga dia tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya. Dan dia berhati-hati untuk berteman. Berhati-hati untuk menghambur-hamburkan waktu. Karena dia paham, manakala saya menghabiskan waktu saya satu menit saja atau 1 jam saja untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya, maka itu justru lebih memperhambat saya untuk sampai kepada kesuksesan saya. Maka dia memaksakan dirinya untuk membiasakan dirinya kepada hal-hal yang baik. Bandingkan dengan orang-orang yang seperti tadi, remaja-remaja yang justru menjadi sumber perusak, sumber penghancur. Karena dia tidak memahami dirinya, siapa saya, apa sih manfaat saya. Dan dia berteman dengan orang-orang yang seperti demikian atau berpikir seperti demikian. Akhirnya ya muncullah destroyer macam demikian. Orang-orang yang justru menjadi sumber masalah baik di rumahnya maupun di lingkungannya. Setiap dia datang justru orang gelisah. Nah itu ciri daripada orang yang buruk sebenarnya. Kalau dia datang orang gelisah, dan kalau dia tidak ada orang mengatakan alhamdulillah, syukur dia tidak datang. Dan orang yang baik adalah kalau dia datang orang bergembira, dan kalau dia tidak ada justru orang akan mencari dia. Di mana dia? Kenapa sampai dia tidak datang? Itulah orang-orang yang baik. Kemudian bagaimana? Ada seseorang yang bergelar inilah, bahkan sampai ustadz atau apalah. Kenapa sampai bisa tergelincir? Yang memang demikianlah. Yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi, apalagi setan. Makanya dalam ajaran agama kita tidak ada istilah terlanjur rusak saya. Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Ada yang mengatakan begini, Kak Nuzul. Orang yang jahat itu punya masa depan. Dan orang-orang yang baik itu punya masa lalu. Jadi orang-orang yang baik punya masa lalu sebenarnya. Artinya masa lalu yang kelam. Jadi boleh jadi dengan kita bertobat kita memperbaiki diri kita. Dan orang-orang yang menganggap dirinya sekarang hebat, seorang ustadz lah, seorang profesor lah, atau seorang ilmuwan lah, jangan terlalu bangga dulu, sebab boleh jadi kita juga akan tergelincir, akan terjatuh kepada kubangan kemaksiatan. Karena Rasulullah menyebutkan kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia tempatnya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun bisa tergelincir. Siapapun bisa melakukan kesalahan tersebut. Siapapun. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Boleh jadi karena faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Boleh jadi karena faktor kehilafan. Akhirnya dia terjerumus kepada hal-hal tersebut.
Makanya dalam ajaran agama kita selalu kita diingatkan, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini, peristiwa tertangkap tangannya karena narkoba dan lain-lain, mudah-mudahan itu akan bisa menimbulkan penyadaran bahwa ini adalah merupakan suatu kehilafan, dan mudah-mudahan ini akan adalah merupakan titik balik untuk jauh lebih baik lagi daripada waktu-waktu sebelumnya. Lebih bagus kita mendoakan kebaikanlah kepada saudara-saudara kita daripada kita menghujat sesuatu hal yang mungkin tidak ada gunanya sama sekali. Janganlah kita menganggap bahwa diri kita ini serba kayak malaikat. Boleh jadi justru kita juga akan terjerumus. Oleh karenanya kita perlu berhati-hati. Justru kejadian-kejadian seperti demikian akan menjadi cermin untuk kita, agar supaya tidak terkena kita. Sedangkan yang berpendidikan tinggi bisa kena, apalagi seperti kita. Oleh karenanya patut untuk berwaspada, patut untuk berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu, jadi jangan terlalu cepat kecewa juga. Kecewa artinya fans kita atau orang-orang yang kita idolakan kok bisa seperti begini. Yang namanya manusia tidak luput daripada kehilafan. Kitalah ini yang akan menjadikan itu semuanya sebagai bahan pembelajaran untuk jangan diulangi di kali berikutnya. Cukuplah beliau mungkin yang mendapatkan itu, tetapi begitu banyak anak-anak remaja kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama di kelak kemudian hari. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Kalsum di Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan menjadi pertanyaan terakhir kita di segmen kita pada kesempatan kali ini. Masih ada pertanyaan sebenarnya Ustaz, tapi terbatas waktu dengan bermacam di Pemantang Siantar, Sumatera Utara, dan sayang sekali Ustaz waktu kita terbatas dengan pelajar-pelajar yang telah memberikan apresiasinya dari materi kita pada malam hari ini. Akhir kata seluruh kru dan kerabat kerja, dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz narasumber kita yang mengajarkan ilmu kepada kita pada malam hari ini, dan kepada pemirsa yang telah bergabung bersama kami di line telepon, di line SMS interaktif, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan akhir kata seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Nuzul Haq undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.